Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Nisa atau teman-teman bisa panggil Nisa. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari semester 5A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tangerang Raya. Saya membuat video pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk anak SMA kelas 11. Materi yang akan saya bawakan yaitu teks eksplanasi secara lebih dalam. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah metode pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Widya Guspita, MPD. Sebelumnya, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen. Dan video saya semoga bermanfaat untuk teman-teman agar pengetahuan tentang teks eksplanasi bisa lebih paham dan bisa lebih mengetahui secara dalam, teman-teman. Baik, yuk simak video saya dengan baik sampai selesai, jangan setengah-setengah ya. Teman-teman tahu nggak sih kenapa bisa timbul pelangi? Kenapa bisa hujan? Kenapa bisa ada gerhana bulan? Kenapa ada bulan sabit? Atau fenomena yang lain? Kenapa gempa bumi dan fenomena alam yang lain? Itu semua terjadi tidak secara sengaja, tapi ada sebab akibat mengapa itu terjadi. Nah, video saya itu akan membahas tentang eksplanasi secara lebih mendalam. Teks eksplanasi itu dari kata eksplanasi. Kalau dalam bahasa Inggris, explanation artinya menjelaskan. Nah, kalau dalam arti atau pengertian itu teks eksplanasi adalah teks yang berisi atau teks yang menjelaskan terjadinya suatu proses itu terjadi, baik itu peristiwa maupun fenomena. Fenomenanya baik sosial maupun yang lainnya, di mana di dalamnya itu berisi sebab akibat bagaimana mengapa itu terjadi. Nah, bisa fenomena alam, sosial, budaya, atau ilmiah yang terjadi. Nah, teks eksplanasi ini berfokus pada fakta dan hubungan sebab akibat, bukan opini semata, yang memberikan pemahaman secara sistematis, logis kepada pembaca. Nah, contohnya seperti tadi, tentang terjadinya hujan, gempa bumi, atau gerhana bulan yang lainnya. Itu semua pasti ada sebab akibatnya mengapa itu terjadi. Sebelum masuk ke contoh, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri teks eksplanasi itu apa sih, teman-teman? Ada yang tahu nggak sih? Tentu saja dia harus berbasis dengan fakta. Informasi yang disajikan itu harus berasal dari fakta, data yang akurat. Tidak boleh karangan atau opini sendiri. Yang kedua, betul sekali, fokus pada sebab dan akibat. Dia itu menggunakan bahasa ilmiah karena fakta. Kenapa itu bisa terjadi? Topiknya pun jelas, runtun, menggunakan yang logis, bahasa yang logis, jelas, dan seringkali menggunakan istilah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Bersifat informatif, tujuannya memberikan informasi atau pemahaman kepada pembaca, bukan untuk mempengaruhi atau membujuk para pembaca, tapi memberikan informasi. Inti simpelnya itu memberikan informasi. Menggunakan bahasa yang baku dan ilmiah. Terus menggunakan konjugasi kausalitas, sebab, karena, bagai, akibat, sehingga, dan lain-lain, dan tidak mengandung opini pribadi penulis. Nah, di sini juga ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Apa sih kira-kira kaidah itu? Kaidah itu ketentuan kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi. Yang pertama ada konjungsi kausabilitas. Konjungsi kausabilitas itu terdiri dari kata karena, sebab, oleh karena itu, akibatnya, sehingga. Yang kedua itu ada konjugasi kronologis, yaitu dalam kata kemudian, setelah, selanjutnya, pada akhirnya, dan lain-lain. Yang ketiga kalimat pasif, digunakan untuk menjelaskan proses, dihasilkan oleh, terjadi karena.
Nah, yang keempat, kalimat faktual yang berisi fakta bukan opini. Nah, teman-teman semua atau anak-anak, tadi kan saya sudah membahas pengertian, ciri-ciri, dan lain-lainnya. Nah, kita juga sebelum masuk ke contoh, kita harus tahu dulu struktur teks eksplanasi. Bagaimana kita membuat teks eksplanasi. Nah, strukturnya itu ada 3. Yang pertama, itu ada pernyataan umum atau pembuka, yang kedua ada deretan penjelas atau isi, yang ketiga itu interpretasi atau kesimpulan penutup. Nah, pernyataan umum atau pembuka itu berisi gambaran umum tentang fenomena yang akan dijelaskan. Yang kedua ada deretan penjelas atau isi, itu berisi tentang penjelasan rangkaian sebab akibat dan proses itu terjadi. Yang terakhir, interpretasi atau kesimpulan atau penutup, itu berisi kesimpulan atau pandangan umum terhadap fenomena atau kejadian tersebut. Nah, teks eksplanasi itu tadi ada fenomena alam, sosial, budaya, psikologis, dan lain-lain hal. Nah, kita bisa ambil contoh satu dulu, gunung berapi. Kita pernyataan umum dulu, gunung berapi adalah salah satu bentuk aktivitas vulkanik yang dapat menyebabkan letusan besar di bumi. Nah, deretan penjelasnya itu letusan gunung berapi terjadi karena tekanan magma di dalam bumi yang meningkat dan mencari jalan keluar untuk mencari celah di permukaan bumi melalui celah di permukaan bumi. Interpretasinya, oleh karena itu, letusan gunung berapi menjadi tanda bahwa bumi terus aktif dan dinamis, teman-teman. Saya sebutkan jenis-jenis teks eksplanasi. Ada eksplanasi alam, sosial, budaya. Itu apa aja sih? Eksplanasi alam itu yaitu fenomena menjelaskan tentang alam. Terjadinya gunung meletus, terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari, tentang terjadinya gempa bumi, tentang hujan, banjir, tsunami, dan lain-lain hal. Eksplanasi sosial itu menjelaskan tentang fenomena sosial, kemacetan, pengangguran, urbanisasi, dan lain-lain. Kalau eksplanasi budaya menjelaskan fenomena budaya, tradisi, upacara adat, perubahan gaya hidup. Banyak banget contoh-contohnya. Nah, selain itu, kita harus tahu dulu langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk membuat teks eksplanasi. Yang pertama, kita harus tentuin dulu fenomena apa yang kita jelaskan. Yang kedua, kita harus cari dulu fakta-faktanya yang bersifat relevan dan itu tidak dicampuri oleh opini-opini yang tidak ada sumber faktanya. Yang ketiga, menyusun kerangka teks yang tadi, pembuka, isi, dan penutup. Menggunakan bahasa ilmiah, baku, dan logis. Menyunting teks agar sesuaian kaidah ejaan itu berstruktur. Ternyata seru juga ya mempelajari tentang teks eksplanasi lebih dalam. Mungkin itu saja paparan materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya teman-teman bisa mengambil materi atau video pembelajaran saya untuk bahan pembelajaran, tapi saya mohon maaf jika ada kesalahan dari segi ucapan maupun tindakan dalam pembuatan video. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semua mengenai teks eksplanasi secara lebih dalam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye.